Pada sebuah acara, Sutrisno Bahir akhirnya menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada hari Selasa lalu di Polda Metro Jaya yang diwakilkan oleh pengacaranya Indra Sahnun Lubis. Pemanggilan saat itu berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan DPP PAN atas Gusti Randa dan bukan soal pelaporan Gusti Randa tentang dugaan Nia Paramita melakukan aborsi. Pada Selasa malam di kantornya, Sutrisno. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada juga yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Kemarin giliran Andara Early diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan laporan salah satu ormas soal foto-foto Early di majalah Playboy Indonesia. Sutrisno Bahir dimintai keterangan oleh pihak berwajib terkait laporan DPP PAN atas kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Gusti Randa. Ratna Listi dan Rima Melati makin jago menari Jawa. Revaldo siap dibela oleh 2 pengacara sekaligus. Meski sedang hamil 5 bulan, Diah Permatasari tetap getol memonitor putranya. Pemirsa, Andara Early menjadi model sampul muka majalah Playboy Indonesia edisi perdana kemarin dipanggil Polda Metro Jaya. Pemanggilan ini berkaitan dengan laporan sebuah organisasi masyarakat yang menyoalkan terbitnya majalah khusus pria dewasa tersebut. Kira-kira apa saja pertanyaan yang dilontarkan penyidik? Dan pertanyaan mengapa Sutrisno Bahir hari Selasa lalu tidak hadir di Polda Metro Jaya seputar kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan DPP PAN atas Gusti Randa akhirnya terjawab. Kemarin Ketua Umum Parpol tersebut memberikan alasannya. Nah pemirsa, berikut rangkaian beritanya. Kemarin, Andara Early diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan masyarakat anti pembajakan dan pornografi soal Playboy Indonesia edisi perdana. Dalam laporan tersebut, Early dilaporkan lantaran ia menjadi model majalah pria tersebut. Pemeriksaan berlangsung kurang lebih 6 jam. Pihak penyidik memeriksa Early dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Early disodori 25 pertanyaan seputar persoalannya oleh pihak penyidik. Pertanyaannya sih seputaran dalam Playboy aja. Seperti apa? Seperti apa? Banyak hal ya. Pertanyaan menyudutkan, alhamdulillah tidak ada. Tanggapannya cukup baik. Saya warga negara Indonesia yang baik dan benar karena datang menuruti panggilan Polda. Andara Early adalah salah satu dari 9 orang yang masuk daftar laporan tersebut. Meskipun gelombang kecaman atas penerbitan Playboy masih terus berlangsung, proses penyidikan tetap terus dilanjutkan. Tersangka, aduh jangan berandai-andai dulu deh, kita jalanin dulu aja, sekarang masih dalam tahap penyidikan. Jadi aku serahin semuanya ke pihak kepolisian aja. Tadi pertanyaan, karena semuanya sudah terpanggil, aku pikir siapapun yang ada di dalamnya pasti ikut tersangkut. Jadi aku pikir ya udah, maju terus pandang mundur. Pada sebuah acara, Sutrisno Bahir akhirnya menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada hari Selasa lalu di Polda Metro Jaya yang diwakilkan oleh pengacaranya Indra Sahnun Lubis. Pemanggilan saat itu berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan DPP PAN atas Gusti Randa dan bukan soal pelaporan Gusti Randa tentang dugaan Nia Paramita melakukan aborsi. Pada Selasa malam di kantornya, Sutrisno dimintai keterangan sebagai saksi. Sutrisno Bahir juga menuturkan inti pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian. Itu dilakukan di gedung Partai Amanat Nasional karena itu memang diperbolehkan oleh undang-undang ya, untuk di luar ya. Jadi saya dimintai keterangan yang berkaitan dengan masalah itu ya, mengenai tadi pencemaran nama baik itu, diantaranya apakah
keluarga saya terganggu ya pasti kan ya. Ada anak, ada ibu saya yang di Jawa Tengah, kemudian ada mertua saya, ada istri saya, ya pasti itu terganggu dengan adanya berita atau gosip seperti itu. Nah, bagaimana akibat berita-berita di infotainment itu apa-apa yang merugikan saya maupun keluarga saya kira nanti ya mungkin Pak Amin Rais ya, Pak Fatwa ya yang menjadi saksi atau beberapa orang lagi nanti mungkin Andi Harun yang ya diplesetkan atau Mr. X atau Mr. Y itu kan. Semakin lama kasus ini bergulir, semakin buruk saja pandangan masyarakat akan sosok Sutrisno, Gusti, dan Nia. Mungkin hanya dalam koridor hukum saja persoalan ini dapat terselesaikan. Partai kalau itu diproses secara hukum nanti akan kelihatan mana yang benar kan. Kalau sekarang mungkin masing-masing mengklaim yang benar ya. Seperti saya mengatakan ya walaupun saya bersumpah atau menyatakan tidak melakukan selingkuh atau zina, tapi kan ada sebagian masyarakat yang mempercayai. Nah, mungkin tadi partai atau pengacara menganggap upaya hukum itulah yang akan bisa menyelesaikan atau tadi yang merasa menfitnah, mencemarkan nama baik, tobat. Lantas bagaimana hubungan Sutrisno dengan Nia Paramita saat ini? Terus terang ya, Nia itu berapa kali SMS saya ya. Ya minta maaf, minta macam-macam lah, mengantarkan anunya. Tapi kalau saya nanti balas di SMS, nanti kena fitnah lagi. Jadi serba susah saya sekarang ya melakukan itu. Padahal niat saya baik ya. Apabila laporan Gusti Randa soal aborsi mulai diproses, bersediakah Sutrisno dimintai keterangan? Oh, saya siap jadi saksi kalau itu diperlukan ya. Tapi sekali lagi saya nggak mau menyebut nama ya, mengomentari siapa namanya karena saya nggak pernah disebut namanya juga kan melalui infotainment. Cuma disebut namanya melalui Pak Amin, melalui Pak Fatwa ya menyebut nama saya langsung. Saya sendiri nggak mendengar langsung, jadi saya nggak mau mengomentari masalah nama. Tapi saya sebagai warga negara yang insya Allah yang baik, ya untuk menjadi saksi apapun ya. Peristiwa apapun, kejadian apapun ya harus. Pemirsa, Rima Melati memang bukan orang Jawa, tapi keseriusannya berlatih tarian Jawa telah ia buktikan saat tampil bersama Ratna Listi, Dani Dahlan, serta istri Raisa Etapi Sri Respatini Kusumastuti dalam pagelaran wayang orang yang dilangsungkan kemarin. Bicara soal Dani Dahlan, bagaimana ya kabar perancang busana ini setelah pernikahan keduanya berakhir di pengadilan agama? Inilah liputannya. Masih dalam rangka memperingati Hari Kartini, kemarin Ratna Listi, Rima Melati, Sri Respatini Kusumastuti, dan Dani Dahlan ikut terlibat dalam pertunjukan wayang orang. Mayoritas penari dalam pertunjukan ini adalah kaum Hawa. Setiap penari menampilkan keluasan dan kegemulayan yang mungkin tidak dipunyai penari laki-laki. Hebatnya lagi, para penari perempuan ini juga bisa tampil menghentak layaknya penari laki-laki. Di atas panggung, Iin tampil maksimal dalam menari. Maklumlah sang suami Ray Sahetapi ikut menyaksikan penampilannya. Oh ya, tadinya dia mau nolak karena dia katanya nggak bisa komedi, tapi hari-harinya dia lucu kok, jadi hampir bisa. Sembarang. Sebulan yang lalu masih nari. Selalu nonton sih ya. Nonton. Dia biarpun aku nggak nari juga dikritik terus. Untuk kritikannya seperti apa Mbak? Membangun kritiknya, jadi kalau kamu jangan gitu, kalau jelek juga dibilang jelek, tapi kalau cantik juga dibilang jelek kamu. Dani Dahlan juga tampil memukau. Tak perlu heran ia pernah berguru pada guru tari. Akan tetapi acungan jempol layak ditujukan pada Ratna Listi dan Rima Melati. Penampilan mereka nyaris sempurna, padahal keduanya sama sekali belum pernah mempelajari tari-tarian Jawa. Jauh hari sebelum pertunjukan ini digelar, keduanya berlatih sekeras mungkin supaya tidak tampil mengecewakan.
Oh, kita berdua adalah istri-istri punakawan. Jadi yang lucu-lucu. Lucu, bojo dagelan bahasa Jawanya sih. Nama saya di situ Warning dia.